Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-6 praktikum kimia dasar. Pada praktikum kali ini, kita akan membuat larutan NaOH 0,1 molar yang kemudian akan distandarisasi menggunakan standar primer asam oksalat. Diharapkan Anda sudah memahami konsep dan perhitungan mengenai konsentrasi larutan. NaOH merupakan padatan berbentuk pelet. Memiliki sifat higroskopis, artinya dapat mengabsorpsi uap air yang ada di atmosfer sehingga padatan tersebut lama-lama akan menjadi basah. Ketika sudah agak basah, NaOH juga dapat mengabsorpsi CO2 dari udara sehingga terjadi reaksi NaOH bereaksi dengan karbon dioksida di udara akan menghasilkan natrium karbonat. Nah, adanya natrium karbonat ini menyebabkan kita tidak dapat menimbang NaOH secara teliti. Adanya NaOH ini dapat menambah konsentrasi larutan yang kita buat. Nah, untuk larutan yang encer, konsentrasi NaO2CO3 cukup rendah sehingga bisa kita abaikan. Jika kita ingin meminimalkan masuknya CO2 ke dalam larutan NaOH yang kita buat, caranya adalah kita membuat larutan, namanya larutan NaOH 50%. Pada larutan dengan konsentrasi yang tinggi seperti ini, Na2CO3 tidak akan dapat larut, sehingga kita dapat membuat larutan NaOH yang bebas CO2. Lalu jika kita membutuhkan larutan NaOH yang lebih encer, kita bisa encerkan dari larutan NaOH 50% ini. Nah, cara pembuatan larutan NaOH 50% ini harus betul-betul hati-hati, karena NaOH sangat-sangat korosif dan berbahaya bagi kulit dan mata. Karena kalau mata ini dapat menyebabkan kebutaan. Jadi kita harus selalu menggunakan goggle dan sarung tangan yang tahan bahan kimia. Cara membuat larutan NaOH 50%, yang pertama kita timbang padatan NaOH, nanti dibuat 1:1 dengan air yang kita gunakan. NaOH ini bersifat eksoterm. Jadi dia dapat menghasilkan panas yang cukup tinggi. Sehingga caranya kita buat namanya penangas es. Penangas es yaitu wadah, bisa dari gelas piala atau dari baskom, misalnya yang kita isi es. Kemudian kita rendam gelas piala yang sudah kita isi dengan aquades. Baru setelah itu NaOH yang sudah kita timbang tadi kita tambahkan perlahan-lahan sambil diaduk. Dan juga harus diperhatikan NaOH ini sangat korosif dan menyerang kaca. Jadi jangan sampai kita menggunakan wadah kaca yang agak retak misalnya. NaOH ini akan menghasilkan panas yang cukup tinggi sehingga dapat memercik atau mendidih. Ini akibat terjadinya reaksi yang bersifat eksoterm. Sekarang kita lihat bagaimana cara membuat larutan NaOH sebanyak 250 ml dengan konsentrasi 0,1 molar. Nah, untuk larutan yang encer seperti ini, kita bisa buat dengan cara menimbang langsung padatan NaOH. Setelah kita menghitung berapa massa yang harus kita timbang, yang penting kita tahu rumus molaritas. Karena nanti untuk menghitung berapa massa yang kita harus timbang, kalau kita satuannya dengan molaritas, kita harus tahu. Kalau molaritas itu adalah berapa mol zat terlarut yang ada di dalam 1 liter larutan. Sehingga karena mol itu sama dengan gram per mr atau AR, maka molaritas bisa kita kembangkan rumusnya menjadi gram zat terlarut per
mR dikalikan liter larutan. Nah, dari sini kita bisa hitung berapa massa NaOH yang harus kita timbang. Berarti gram NaOH itu sama dengan molaritasnya. Kita mau buat 0,1 dikalikan mR NaOH 40 dikalikan volume larutan dalam satuan liter, berarti dikalikan 0,25 liter. Sehingga kita dapat massa yang harus kita timbang. Kemudian setelah itu kita bisa timbang menggunakan neraca top loading, tidak perlu menggunakan neraca analitik karena kita tahu tadi NaOH tidak bisa kita timbang secara teliti. Jadi kita timbang NaOH, kemudian kita masukkan ke dalam gelas piala, atau Anda juga bisa menggunakan labu takar. Nah, di sini kita menggunakan gelas piala yang sudah kita isi dengan air kira-kira sebelum 250 ml. Kita tambahkan NaOH, kita aduk sampai larut, kemudian kita tambahkan aquades sampai kira-kira skalanya 250 ml. Ingat, ini menggunakan gelas piala, pembuatan larutannya sangat kasar. Ya, Anda bisa buat lebih teliti misalnya dengan menggunakan labu takar. Nah, kemudian jika kita ingin tahu berapa konsentrasi sebenarnya dari NaOH tersebut, kita bisa melakukan namanya standarisasi, yaitu proses untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dalam satuan molaritas misalnya ya. Nah, prosedur analisis yang dapat digunakan untuk standarisasi NaOH ini adalah dengan cara namanya titrasi, yaitu ketika konsentrasi larutan yang tidak diketahui ditentukan dengan cara mereaksikan dengan larutan standar secara teliti sehingga bereaksi secara stokiometri. Nah, proses ini menggunakan buret. Buret ini kita isi dengan larutan yang akan distandarisasi, misalnya dalam hal ini adalah NaOH. Kemudian kita reaksikan dengan namanya standar primer. Standar primer yang digunakan ini adalah asam oksalat. Nah, pada reaksi ini, reaksi dilakukan menggunakan buret. Di sini ada keran karena kita bisa tambahkan tetes per tetes sambil diaduk sampai mencapai titik ekivalen, yaitu ketika jumlah mol asam ini ekivalen dengan mol basa. Nah, cara menentukan kapan reaksinya kita hentikan, yaitu bisa kita tambahkan namanya indikator. Ada indikator asam basa berupa indikator yang akan berubah warna jika pH-nya berubah, sehingga kita mengamati nanti sampai terjadinya perubahan warna tersebut. Nah, asam oksalat ini bisa kita gunakan sebagai standar primer untuk bereaksi supaya dengan NaOH untuk menentukan konsentrasi NaOH secara teliti. Asam oksalat bisa kita gunakan sebagai standar primer karena memiliki kemurnian yang sangat tinggi, kemudian stabil pada kondisi normal dan bereaksi dengan cepat dengan NaOH. Bereaksi secara stokiometri juga. Reaksi yang terjadi adalah asam oksalat bereaksi dengan 2 mol NaOH menghasilkan natrium oksalat dan H2O. Jadi kita bisa menentukan berapa konsentrasi NaOH melalui perbandingan mol secara stokiometri dari hasil proses standarisasi tersebut. Nah, standarisasi larutan NaOH menggunakan asam oksalat. Kita lihat bagaimana prosedurnya.
Nah, setelah Anda melihat prosedur cara menentukan konsentrasi NaOH standar, sekarang kita belajar bagaimana cara menghitung konsentrasi NaOH tersebut. Jadi yang Anda peroleh data adalah massa asam oksalat yang kita timbang menggunakan neraca analitik minimal 4 desimal. Kemudian ada volume labu yang kita gunakan. Anda bisa melihat menggunakan volume labu. Kalau 0,63 molar itu sekitar konsentrasi asam oksalat 0,1 molar. Kita gunakan labu takar ukuran 100 ml. Tapi kemudian tidak semua 100 ml ini yang kita reaksikan. Kita ambil sebanyak 10 ml larutan tersebut. Kemudian kita titrasi sehingga kita peroleh data. Titrasi dilakukan minimal ada 3 kali ulangan. Ulangan yang pertama, jika kita mulai dari buret dari skala 0, kemudian sampai terjadi perubahan warna dapat misalnya 9,85 ml. Kemudian kita hitung selisihnya. Ini diperoleh volume terpakai. Kemudian ulangan yang kedua kita lanjutkan lagi 9,85 misalnya sampai berapa. Kemudian kita hitung lagi selisihnya berapa. Setelah 3 kali ulangan, kemudian kita rata-ratakan. Volume ini yang nanti kita gunakan untuk perhitungan. Nah, kemudian kita lihat reaksi. 2 NaOH bereaksi dengan 1 mol asam oksalat. Berarti di sini kita buat milimol karena kita menggunakan dalam satuan mililiter. Kita bisa gunakan milimol, itu sama dengan miligram per mr atau sama dengan volume dikali molaritas. Kalau kita gunakan satuannya molaritas, hanya volumenya dalam satuan mililiter, ya. Jadi milimol asam oksalat ini adalah 1/2-nya dari milimol NaOH. Nah, asam oksalat tadi kita menggunakan penimbangan, berarti kita gunakan rumus miligram dibagi dengan mr-nya, ya. Nah, ini akan sama dengan setengah dikali milimol NaOH. Molaritas itu sama dengan mol per liter atau milimol per mililiter, sehingga milimol itu sama dengan volumenya dalam mililiter dikalikan molaritas. Nah, kenapa sekarang ada angka 10/100? Di sini kita lihat berapa miligram asam oksalat yang ada di dalam 10 ml larutan. Karena tadi kita menimbang 0,6322 gram asam oksalat, kemudian kita larutkan ke dalam labu takar ukuran 100 ml. Setelah itu kita ambil 10 ml. Artinya kalau di dalam 10 ml larutan, massa asam oksalatnya tentu saja tidak 0,6322 gram, tetapi 1/10-nya. Jadi di perhitungan nanti miligram asam oksalat, karena yang kita reaksikan hanya 10 ml bukan 100 ml, berarti massanya adalah 1/10-nya atau dikali 10/100. Jangan sampai disamakan nanti rumusnya. Kalau Anda menggunakan labu takar ukuran 50 ml, ya berarti 10/50 gitu. Nah, baru dari sini ini yang kita hitung molaritas NaOH. Molaritas NaOH itu sama dengan miligram asam oksalat, berarti dibagi dengan mr-nya, kemudian per 2, kemudian dikalikan volumenya turun, volume NaOH dikali 10/100 pindah ke bawah jadi 100/10. Jadi kita bisa menghitung molaritas NaOH. Kita masukkan miligram asam oksalatnya. Ini dalam gram, kita ubah dulu ke dalam miligram. Kemudian mr asam oksalat Anda hitung keseluruhan dibagi dengan 2. Jadi 126 dibagi 2, kemudian dikalikan dengan volume NaOH. Volume yang digunakan adalah volume rata-rata. Volume rata-rata NaOH-nya dapat berapa? Kemudian dikalikan 100/10 atau 10. Dari sini kita hitung berapa molaritas NaOH secara teliti.
Nah, kita peroleh 0,1014 mol per liter. Ingat, ini adalah tanda kalau NaOH ini adalah sudah dalam bentuk larutan standar. Jadi memiliki angka signifikan yang lebih banyak, yaitu 4 desimal. Baik.